Berdiri Keraton Kasepuhan ya, itu di abad 15 ya, bahkan ya abad 1430 Masehi ya. Dulu disebutnya Caruban Nagari ya. Keratonnya disebut Keraton Pakungwati. Awal dibangun oleh Pangeran Walangsungsang ya. Itu namanya Dalem Agung Pakungwati. Lalu tahun 1529 Masehi dibangun, dikembangkan lagi oleh Sesari Hidayatullah. Keratonnya dihadapkan ke utara ya, yang dahulu ke selatan ya. Lalu dihadapkan ke utara oleh Sesari Hidayatullah tahun 1529 Masehi. Maka yang kita bisa saksikan tadi gapura-gapura Siti Inggil ya. Nah, ini bagian hadapan keraton ya, ke utara, dengan filosofinya ke utara adalah sumbu magnet bumi dan raja-raja Jawa mengharapkan kejayaan. Jadi pada masa itu Keraton Cirebon ini menjadi sentral ya. Sentral, pusat budaya, pusat pemerintahan ya, dan juga pengembangan agama Islam ya, gitu. Dan kalau dalam sejarahnya Keraton Cirebon ini penerus dari Kerajaan Pajajaran atau anak cucu Prabu Siliwangi. Jadi transisi dari Hindu ke Islam gitu ya. Perkembangan Keraton Cirebon sebagai pemerintahan ya, pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dunia ya, dan juga pengembangan agama Islam. Dan Sesari Hidayatullah, beliau di sini adalah sebagai tokoh ulama, maka disebut dalam istilah Wali Songo ya, pemimpin dari ulama besar yang tergabung dalam Wali Songo ya, dan juga beliau seorang maharaja ya, sehingga beliau peran aktifnya yaitu mengadakan persahabatan dengan negara-negara lain ya, dan juga menyebarkan agama Islam ya, di Sunda ataupun di Jawa ya, ataupun di Sumatera dan lain sebagainya gitu ya. Ya, peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan ini ya, diantaranya ada batu Linggayoni dari Prabu Siliwangi ya, ini simbol kesuburan dan kemakmuran, ada sebuah harapan atau doanya Prabu Siliwangi untuk anak cucunya, tamu-tamunya, abdi-abdi dalamnya subur makmur hidupnya. Jadi Linggayoni ini adalah alu dan lumpang, tempat padi menjadi beras gitu ya. Nah, lalu antaranya bangunan-bangunan ini semua masih asli ya. Ya, ini juga adalah situs artefak ya, atau peninggalan sejarah ya. Atau ada juga meriam, nah di dalamnya meriam rampasan dari Portugis ya. Itu dari Sunda Kelapa. Waktu Cirebon mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Panglimanya dahulu adalah Pangeran Fatailah yang diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa karena sedang ada agresi tahun 1525 ya. Jadi akan masuk ke Sunda Kelapa gitu, dan menyerbu Sunda Kelapa. Dan Pangeran Fatailah itu membawa pasukan gabungan, diantaranya 3 pasukan dari Cirebon, dari Demak, dan dari Banten ya, untuk bergabung berjuang melawan Portugis ya, di bawah pimpinan Fatailah gitu. Nah, atas jasanya Pangeran Fatailah bisa mengusir Portugis, maka beliau diberi penghargaan dengan sebutan Pangeran Jayakata, dan beliau memberikan sebagai pelaporannya benda-benda rampasan perang berupa meriam ya, pakaian perang yang beratnya 5 kilo, ada beberapa ratus di museum nanti ya, dan juga pedang-pedang Portugis gitu ya. Atau diantaranya masih ada pakaian putra putri keluarga Sultan ya, itu kebanyakan dari Palembang ya. Karena Palembang itu Sultan Badarudin ya, itu adalah cucu Sunan Gunung Jati ya, Palembang. Jadi pakaian-pakaian yang sudah usianya udah
500 tahun, 400 tahun ya, itu masih ada ya. Bahkan perhiasan-perhiasan juga masih ada, walaupun perhiasan tentunya udah replika ya. Lalu ada kereta kencana Singa Barong ya. Ya, kereta kencana Singa Barong itu kereta kencana sebagai simbol persahabatan antara budaya, bangsa, dan agama-agama. Jadi sangat unik keretanya, dan keretanya itu berlapiskan bahan dasarnya kayu, berlapiskan emas, dan ditaburi bubuk berlian ya. Jadi kalau kita lihat ada kemilau-kemilau keretanya itu ada kemilau berliannya. Jadi dan sebagai simbol keretanya itu simbol persahabatan antara budaya, bangsa, dan agama-agama. Jadi keretanya itu motif kereta kencananya itu dari kendaraan yang disebutnya macam pedati ya. Nah, kereta kencananya dari pedati ya, yang ditarik dengan 4 ekor kerbau. Jadi bentuk keretanya itu seperti naga kepalanya, itu sebagai simbol persahabatan dengan negeri India, negeri Cina yang beragama Buddha. Lalu ada belalainya gajah hidungnya, jadi naganya hidungnya gajah gitu kan gitu ya. Nah, itu sebagai simbol persahabatan dengan negeri India yang beragama Hindu ya, gajah Ganesha. Lalu badannya badan macan ya, badan buruk ya, punya sayap gitu ya. Itu hubungan bersahabat dengan Mesir atau Arab yang beragama Islam, dan buruk itu sebagai kendaraannya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ya. Lalu ada kakinya kaki macan ya, macan Siliwangi. Jadi itu sebagai simbol-simbol persahabatan antara agama-agama, budaya, dan bangsa-bangsa ya. Ada keris-keris, kujang ya, dan juga souvenir-souvenir dari kristal-kristal kayak kaca kristal dari Prancis, dari dari VOC, lalu ada barang-barang dari Istanbul, Turki ya, dan lain-lain ya. Jadi Sanjang Sunan itu beliau meninggalkan budaya ya yang hingga sekarang kita bisa saksikan ya. Dalam setahun tuh ada beberapa kali sudah diagendakan ya hingga sekarang itu. Misal di bulan Maulud ya, merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, tanggal 12 Rabiul Awal, dan di malam hari ada acara sakral panjang jimat ya gitu. Jadi panjang jimat itu ada reng-rengan arak-arakan ya, diantaranya gunungan makanan nasi uduk, nasi rasul, nasi bogana ya, tumpeng gitu ya. Lalu ada buah-buahan, minuman segar ya gitu. Terus ada pasukan lilin ya di malam hari kan acaranya, dan juga keluarga keraton dan para imam Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu nanti berkumpulnya dari keraton, nanti diarah menuju ke Langgar, Musola Sultan gitu ya. Nah di situ nanti diadakan pengajian sakralan ya, bacaan kitab berjanji dan marhabah gitu ya. Di balik megahnya bangunan dan ukiran yang penuh syarat makna, Keraton Kasepuhan Cirebon bukan sekedar peninggalan sejarah. Ia adalah saksi perjalanan panjang peradaban, budaya, dan spiritualitas yang terus hidup hingga hari ini. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kebijaksanaan para leluhur, tentang perpaduan budaya yang harmonis, dan tentang identitas yang tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Melalui dokumenter ini, kita diajak untuk tidak hanya melihat, tetapi juga memahami bahwa warisan seperti Keraton Kasepuhan bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk dijaga dan dilestarikan bersama. Karena pada akhirnya, merawat sejarah adalah merawat jati diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan.
I just had to let you know you're still by my front door, folded but never used. Little plaid handle, raindrops of old perfume. I swear I moved on, new keys, new coffee mug. But every time clouds gather, I feel that phantom tug. You're my leftover umbrella from a two-stop subway love. Didn't see the storm was ending till the blue broke up above. Now the sky's wide open, but I can't throw you away. Leftover umbrella, keeping all our yesterday. You caught your bus laughing. Keep it, I'll come back soon.